Di video ini saya akan mencoba membuktikan kedua pompa brushless merek Taver ini apakah sesuai dengan yang tertulis. Yang kecil daya angkatnya 5 meter, sedang yang besar ini 8 meter. Tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, ini pompa yang kecil ukurannya saya sambungkan dengan pipa setengah in. Untuk outputnya memang menggunakan pipa thread dalam setengah in. Dan untuk daya yang saya pakai adalah power supply 12 volt yang 20 ampere. Sebenarnya menggunakan adaptor 12 volt yang 5 ampere aja sudah cukup ya. Ini saya tes dulu menggunakan pipa yang tingginya sekitar 40 cm. Mohon maaf sekali, ini kameranya tidak autofocus ya, jadi agak ngeblur. Tentunya dengan ketinggian yang hanya 40 cm akan terlihat deras ya. Dan sekarang saya akan menambah pipa dengan panjang 2 meter, jadi nanti totalnya sekitar 2,4 meter ya. Nah, ini untuk power supply-nya saya menggunakan yang 20 ampere, 12 volt 20 ampere. Sebisa mungkin saya meminimalisir pemotongan video atau videonya nggak diedit lebih banyak ya, karena supaya teman-teman lebih percaya lagi apa yang saya paparkan dalam video ini. Ini saya sedang mempersiapkan pipa 2 meternya, jadi nanti saya menggunakan shock yang setengah in ya. Nah, kira-kira jadinya akan seperti ini. Langsung saja saya sambungkan plus minusnya seperti ini ya. Berarti total tingginya adalah 2,4 meter. Ini untuk power supply-nya saya tutup supaya tidak terjadi korsleting ya, airnya jatuh ke dalam power supply. Dan saklarnya akan saya nyalakan dulu. Kita lihat. Nah, ternyata airnya keluar ya, jadi bisa ngangkat air setinggi 2,4 meter. Ini airnya diturunin atau dimasukin dalam sumur ya, takutnya nyiprat-nyiprat ke dalam stop kontak atau ke dalam power supply. Ini ayah saya sebenarnya lagi sibuk juga mengerjakan atau bikin kandang ayam menggunakan bambu ya, tapi karena tahu saya repot, jadi bapak saya memutuskan untuk membantu saya lebih dahulu. Nah, ini saya matikan dulu. Jadi dengan ketinggian 2,4 meter untuk yang ukuran kecil masih bisa ya. Ini akan saya sambungkan lagi menggunakan pipa 2 meter lagi, jadi nanti totalnya 4,4 meter. Jadi untuk pipanya memang sudah saya siapkan per 2 meter ya, jadi nanti bisa diuji bertahap 2 meter, 4 meter, dan selanjutnya. Kita akan lihat performa dari pompa yang kecil ini dengan ketinggian 4,4 meter, apakah dia mampu mengangkat airnya. Dan bagian ujung atasnya, bagian ujung atas pipa ini saya kasih elbow seperti ini supaya nanti airnya
bisa turun dan tidak nyiprat kemana-mana ya. Dan ini saya sedang melakukan penyambungan kabel dari pompanya ke power supply. Mohon maaf jika tidak terlihat prosesnya ya. Setelah tersambung, tinggal kita nyalakan untuk power supply-nya. Nah, ini kita lihat ya, dengan ketinggian 4 meter. Dan pipanya pun melengkung ya, karena ada beban ya, jadi dia tidak kuat menahan beban airnya. Jadi dengan kondisi seperti ini, tentunya airnya tetap mengalir ya. Nah, kita lihat di situ, airnya mengalir seperti biasa. Dan ini tentunya tidak dihitung 4 meter ya, karena melengkung seperti ini. Dan saya matikan aja untuk power supply-nya karena posisinya tidak memenuhi syarat ya. Ini tidak 4 meter, masih sama aja dengan kondisi 2 meter. Dan saya akan memasukkan pipanya ini ke dalam sumur ya, supaya nanti megangnya itu gampang dan tidak terjadi melengkung seperti tadi. Dan untuk melakukan percobaan ini, saya harus menyediakan kabel ya, kabel yang panjang karena masuk nanti ke dalam sumur. Untuk melakukan penyambungan kabel ini, saya hanya menggunakan selongsong bakar ya, karena sifatnya sementara. Yang penting nanti pada saat masuk ke air, dia tidak terjadi korsleting. Meskipun arusnya itu yang DC ya. Karena penyambungan ini membutuhkan korek ya untuk membakar selongsong bakarnya. Dan saya tidak membawa korek, akhirnya dikasih korek sama bapak saya. Ini penyambungannya seperti biasa aja ya. Nah, seperti ini. Setelah selesai, ini kita langsung aja celupkan pompanya ke dalam sumur. Dan kemudian saya sambungkan kabel dari pompanya ini ke power supply-nya. Dan akan kita lihat apakah dengan ketinggian 4,4 meter pompa ini sanggup mengangkat airnya. Meski dengan debit air yang lebih kecil, tapi pompa ini sanggup mengangkat dengan ketinggian 4,4 meter. Dan sekarang saya akan mengganti pompa yang lebih kecil ini menggunakan pompa yang lebih besar dengan merek yang sama ya. Jika tersambung semua, kita nyalakan saklarnya. Ini masih dengan ketinggian 4,4 meter ya. Dan airnya
turun lebih deras ya dibanding dengan pompa yang kecil tadi. Jadi pompanya versi yang lebih gede dari jenis pompa ini ya. Dan untuk selanjutnya saya akan menambahkan pipa 2 meter lagi ya, karena dengan 4 meter ini sudah bisa mengangkat, dan saya akan membuktikan dengan ketinggian 6 meter ya. Ini jadi 4,4 ditambah 2 meter lagi. Dan ternyata setelah disambung menjadi 6 meter, pompanya tidak ngangkat sama sekali ya. Jadi ketinggian 6 meter tidak bisa mengangkat meskipun tertulis 8 meter. Jadi bisa disimpulkan dia hanya maksimal atau ketinggian maksimal hanya 4 meter ya. Tepatnya 4,4 meter. Ini saya tambah 2 meter lagi, dia udah nggak kuat lagi. Ini saya turunin yang 2 meter di atas. Kita coba lagi untuk memastikan dengan ketinggian 4 meter dan lancar sekali ya. Ini ada pasirnya ya, karena ini mentok ke bawah, jadi ada yang ketarik ke atas pasirnya. Jadi bisa disimpulkan ya, untuk kedua pompa ini bisa mengangkat sampai 4 meter, tapi di atas itu sudah loyo ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil air dari sumur dengan ketinggian sampai 8 meter 10 meter, itu perlu dirangkai dengan dua pompa, dibikin seri seperti itu ya. Dan buat teman-teman ya yang menginginkan pompa dorong, pompa ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pompa dorong dengan suaranya yang silent, jadi nggak berisik ya pada saat pompa ini dinyalakan atau digunakan sebagai pompa dorong. Teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya, itu pompa ini sudah saya jadikan pompa dorong dan lancar sekali, hanya membutuhkan flow switch ya, supaya nanti bisa otomatis. Dan ini simulasi pompa dorongnya ya, menggunakan flow switch. Ini tanpa pompa, pelan seperti ini. Dan setelah dinyalakan pompanya akan deras ya. Dan pada saat kerannya saya tutup, dia otomatis mati pompanya. Ini saya menggunakan sprayer, kita lihat bagaimana semburannya ya. Dan sprayer ini karena tidak menggunakan pressure, jadi kalau misalkan ditutup sedikit pompanya otomatis langsung mati ya, jadi tidak akan cetek-cetek seperti itu. Jadi ini sangat layak kalau misalkan teman-teman menggunakan pompa ini sebagai pompa dorong. Untuk cara pemasangannya nanti silakan teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya ya, atau klik yang ada di deskripsi. Untuk selanjutnya saya akan menguji berapa daya yang diperlukan untuk menghidupkan kedua pompa ini. Untuk pompa yang kecil ini 22 watt, sedangkan yang besar ini 30 watt ya. Tapi akan saya uji dulu menggunakan voltmeter yang ada di samping kiri ini. Dan saya menggunakan adaptor 12 volt yang 5 ampere. Kita lihat di sini ya, 5 ampere. Dan kita rangkai-rangkai dulu ya, supaya nanti bisa langsung ketahuan berapa watt yang dibutuhkan. Nah, ini muncrat ke atas jauh ya, jadi saya tenggelamin aja supaya airnya tidak muncrat kemana-mana. Dan bisa kita lihat di sini untuk dayanya antara 21 dan 25 watt. Jadi masih dalam batas toleransi ya. Yang tertulis 22 watt, tapi di sini ternyata aktualnya adalah antara 21 dan 25 watt. Dan sekarang kita akan lihat yang lebih besar ya. Pompa yang lebih besar ini tertulisnya 30 watt. Apakah benar daya yang diperlukan adalah 30 watt? Kita langsung tes aja. Dan bisa kita lihat di sini ya, untuk daya yang diperlukan ternyata bukan 30 watt tapi sekitar 45 watt ya. Jadi bukan 30 watt seperti yang tertulis di dalam pompanya. Ini 44,8 ya untuk dayanya. Jadi lebih sedikit ya, sekitar 15 watt dari yang tertulis. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, komentar aja.
Dan jika mungkin ada saudara atau keluarga ya yang membutuhkan untuk rekomendasi pompa dorong atau pompa semacamnya, atau pompa kuras, pompa akuarium, pompa hidroponik, juga bisa menggunakan pompa ini, silakan bagikan kepada mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.